bertakwa, karena Tuhan mengatakan aku tidak akan menjadikan engkau sebagai orang yang selalu berhutang, tapi yang memiutangi. Artinya kita harus belajar. Saya tadi pagi menyinggung, waspadalah dengan kartu kredit. Suami-suami, istri-istri terutama yang suka belanja, waspada. Kalau bisa waktu belanja tidak usah bawa kartu kredit. Karena kartu kredit itu adalah kartu utang. Ngerti ya? Itu ngajarin saudara untuk ngutang, membelanjakan sesuatu atau belanja dengan uang yang belum tentu saudara ada. Kalau di account saudara ada uang yang cukup seimbang, tidak masalah. Kalau tidak, saudara seperti seorang ibu yang datang kepada saya nangis-nangis punya 6 kartu kredit. Dan hidupnya tiap bulan gajinya belum apa-apa udah habis, dipotong untuk bayar bunganya kartu kredit. 10 tahun tidak selesai. Saya bertanya kepada orang, terus mau apa sekarang? Kamu dari kartu kredit ke kartu kredit hidupnya. Mau makan aja harus menggunakan kartu kredit dan sebagainya. Salah besar, potong semua kartu kredit itu. Tidak usah dipakai lagi. Dipotonglah semua 6 kartu kredit dan tidak pakai lagi. Selamat ya. Waspada yang suka boros. Jangan sampai nasibmu seperti anak yang terhilang. Saudara tahu kesalahan anak yang terhilang? Besar pasak daripada tiang. Dia terima warisan, terus dia gunakan warisan untuk berpoya-poya tiap hari, tiap malam, kemudian habis karena tidak ada pemasukan, akhirnya dia kelaparan dan menderita. Itulah yang terjadi ketika besar pasak daripada tiang. Belajar bijaksana dan seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Katakan amin. Belajar bijaksana. Ya, jangan baru tengah bulan udah norok. Baru gajian, kalau waduh minggu pertama saudara beli macam-macam, kemudian nanti sudah tengah bulan sudah tidak punya apa-apa, hanya nyanyi meskipun saya susah. Bukan susah, kurang bijaksana. Amin. Ingat keseimbangan. Yang kedua, siap melawan angin. Siap melawan angin. Saudara pernah main layang-layang, paling seneng kalau angin datang, ya kan? Kalau enggak, saudara cari angin. Nah, waktu angin datang dari timur, saudara harus lari kemana? Kalau angin datang dari timur, kemudian saudara mengikuti arah angin, enggak bakalan terbang layangan saudara. Layangan hanya bisa terbang kalau melawan arah angin. Dalam hidup ini bukan kebetulan Tuhan izinkan dalam hidup saudara menghadapi yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, yang namanya trial. Trial, ujian itu didesain untuk menaikkan. Sama dengan ujian. Saudara tidak mungkin bisa naik kelas 5 kalau tidak ikut ujian kelas 4. Saudara tidak bisa naik ke kelas 6 kalau tidak ikut ujian kelas 5. Ujian didesain untuk menaikkan. Temptation didesain untuk menjatuhkan. Jadi saya baru betul-betul mempercayai apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Rasul Petrus karena sepakat. Berbahagialah kalau kamu menghadapi berbagai-bagai trial, berbagai-bagai ujian. Karena sebentar lagi mau naik tingkat. Amin. Sedang menghadapi angin? Jangan takut dengan angin. Di Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya menggambarkan Raja Wali. Raja Wali itu kalau ada angin senangnya bukan main, karena dengan angin yang kencang dia masih justru bisa naik lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin besar anginnya, semakin nikmat kalau bisa bermain di atas angin. Tuhan mengajari kita, saudara-saudara, pencobaan, kesulitan, masalah, tantangan itu diizinkan terjadi supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Jadi jangan takut menghadapi tantangan. Kalau tantangan datang besok, saudara bilang apa? Welcome. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai ujian atau trial. Di sini tulis pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Tujuan akhirnya sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Senada dengan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7.
bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Imanmu diuji di situ. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita akan selalu menghadapi ujian. Saya ulangi lagi, jangan pernah berdoa mengatakan, Tuhan hindarkanlah kami, bebaskanlah kami dari ujian. Saya katakan tadi pagi, hanya ada satu tempat yang bebas dari ujian, itu namanya kuburan. Jadi kalau saudara sedang berdoa, Tuhan bebaskanlah kami dari ujian dalam hidup ini, saudara sedang berdoa, ya Tuhan percepatkanlah langkah kami. Siap menghadapi? Saudara punya ujian? Ada yang orang bilang begini, tantangan yang paling besar dalam hidup ini adalah saat kita tidak punya tantangan. Waktu saudara tidak punya tantangan, disitulah justru saudara sedang menghadapi tantangan yang terbesar. Jadi setiap kali saudara menghadapi tantangan, saudara suatu saat akan bersyukur, ujian lagi datang, ujian lagi datang. Siap menghadapi ujian? Katakan welcome, selamat datang ujian, saya akan menghadapimu bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Perlu nangis nak? Oke lah, Tuhan menghargai air mata saudara, tapi jangan cengeng lah, baru putus cinta aja udah nangis. Seolah-olah dunia ini sudah runtuh dan saudara tidak ada harapan lagi. Saudara-saudara, itu ujian yang sepele, ya kan? Hal-hal yang sepele dan sebagainya, Tuhan nanti akan berikan kekuatan kepada saudara. Baik, itu mengenai angin. Berikutnya kita akan belajar mengenai ini yang sangat penting sekali. Saudara, ada angin, saudara ada layang-layang, tapi layang-layang saudara tidak akan bisa terbang kalau tidak ada benang. Benang itu punya fungsi menghubungkan antara layang-layang dengan yang pegang layang-layang. Dan sampai hari ini belum bisa digantikan dengan remote control. Harus ada benang. Apa artinya itu? Benang bicara mengenai iman. Yang menghubungkan saudara dengan Tuhan adalah keyakinan saudara. Semakin berat pergumulan saudara, tantangan saudara, dibutuhkan benang yang lebih tebal. Saya harus mengatakan ini. Semakin tinggi layangan saudara, semakin panjang benangnya diperlukan. Semakin kencang anginnya, semakin diperlukan kualitas benang yang kuat. Jadi kalau saudara pernah bermain layang-layang, waktu beli benang itu ada kualitasnya macam-macam. Dan besarnya benang juga berbeda-beda. Iya kan? Kalau saudara pergi ke Padang Gala, di Sanur juga waktu kompetisi itu benangnya bukan pakai benang biasa, itu pakai tali. Karena layangannya besar. Lain dengan layangan waktu saya main waktu kecil, itu bukan untuk layangan keindahan. Layangan biasanya waktu zaman saya kecil itu layangan untuk lomba, untuk motong layangan orang lain. Jadi itu lain sekali benangnya. Dan kadang-kadang kita punya teknik bagaimana memperkuat benang supaya bisa mutusin layangan orang lain, namanya digelas. Tahu digelas? Yang sudah pernah main layangan, jadi ada beling atau itu ditumbuk, dicampur dengan lem apa itu, dioleskan ke benangnya itu supaya kuat, supaya tajam dan sebagainya. Demikian juga dengan iman. Imanmu harus selalu dikuatkan, karena imanmu yang akan memegang kestabilan. Apa yang terjadi ketika benang tidak sanggup menopang angin dan tidak sanggup menopang besarnya atau beratnya layangan? Apa yang terjadi? Putus. Pernah lihat orang yang putus semangatnya? Hidupnya tidak terarah seperti layang-layang. Nyanyiannya Coast Plus itu luar biasa. Layang-layang, layang-layang, benang panjang, jauh tinggi melayang. Saudara belum lahir lagu itu. Akhirnya jatuh di hutan. Saudara kalau udah jatuh, saudara pernah main layang-layang, baru enak-enaknya main, tiba-tiba putus. Waduh, kecewanya bukan main. Alkitab mengatakan beberapa hal yang sangat penting sekali berkaitan dengan putus asa. Saya mengajak saudara-saudara melihat Amsal pasal 17 ayat 22.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Diteguhkan oleh Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat sudah patah, kalau sudah mengalami putus asa, apa yang terjadi? Hidup saudara menjadi tidak bergairah. Saudara akan kehilangan arah, dan kalau sudah kehilangan arah, itu sangat berbahaya, sama dengan layang-layang yang sudah putus. Tidak tahu melayang kemana, akan jatuh di hutan katanya. Oh saudara-saudara, saya punya pengalaman masa kecil. Saudara tahu kalau layang-layang putus, saudara akan usahakan apapun juga untuk mengejar layang-layang saudara yang putus, apalagi itu layangan kesayangan, ya kan? Saudara tahu orang yang mengejar layang-layang biasanya lihat ke atas, tidak lihat di bawah. Bisa masuk jurang, bisa sandung, bisa nabrak pohon, karena selalu ingin menyelamatkan layangan. Bahaya sekali, makanya jangan sampai putus. Jangan sampai putus harapan, karena kualitas iman saudara menentukan tingkat kebahagiaan hidup saudara. Jadi makin kuat imanmu, makin mudah saudara mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan saudara sangat bergantung dari keyakinan dan harapan saudara. Saya selalu mengatakan the quality of your life is the quality of your hope. Pernah ketemu orang yang putus harapan? Bisa ditebak dari sorot matanya. Kalau saudara ketemu orang sudah tidak punya gairah, tidak punya passion, tidak punya semangat untuk hidup, saudara tahu jalannya? Yang jomblo-jomblo jangan cari pacar yang seperti itu. Bikin susah hidup saudara nanti. Cari pasangan hidup yang punya gairah. Punya gairah waktu bangun pagi, ada gairah masuk kerja, ada gairah sekolah, ada gairah melayani, ada gairah. Karena gairah itu yang membuat kita menjadi produktif. Amin. Amin. Rawat benang saudara, rawat iman saudara, karena ini penting sekali dalam hidup. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan menghadapi pengalaman-pengalaman dalam hidup yang rasanya sulit, dan waktu kita menghadapinya kita menangis, meneteskan air mata. 5 tahun kemudian, ketika kita menengok kembali dan kita melihat kehidupan kita, kita bilang, waduh, kenapa ya dulu saya nangis ya? Setelah itu sudah mengatakan, saya bersyukur loh kepada Tuhan, saya melewati masa-masa sulit seperti itu. Karena melalui pengalaman itu, saya menjadi dewasa. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Tuhan itu baik. Jadi jangan pernah meremehkan masa-masa sulit dan tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Karena melalui kesulitan, kita akan mendapatkan pendewasaan. Orang bilang, crisis does not always shape your character, but crisis show your characters. Krisis, tantangan, persoalan memang tidak selalu membentuk karakter saudara, tapi itu akan menunjukkan karakter saudara seperti apa waktu menghadapi tantangan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.